Akhirnya keluar, nggih. Keluar dari kapal masuk ke keluar nggih nyebur nggih. Nyebur menjeburkan diri ke air laut, akhirnya ditampani al-hut, yaitu ikan besar, ikan paus nggih. Ikan paus melebet di situ. Ayyul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan tentang masalah kisah-kisah para nabi yang wonten yang ada di surat As-Saffat ini. Inggih menika yaitu selanjutnya kisahnya, sebagian dari kisahnya Nabiullah Yunus. Nabiullah Yunus adalah nabi yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan termasuk nabi dan rasul yang wajib kita yakini. Dan Nabi Yunus niki juga termasuk Nabiun min Bani Israel. Jadi nabinya orang Bani Israel dan keturunannya masih keturunan nyambung teng Nabi Ishak, Nabi Yakub. Beliau ada kejadian yang dahsyat teng mriki, ya termasuk nanti muncul beberapa faidah, muncul mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa yang diberikan oleh Allah, muncul pelajaran juga bagi kita, yaitu tentang Nabiullah Yunus yang pergi meninggalkan kaumnya menuju perahu, menuju kapal. Diriwayatkan di beberapa riwayat, salah satunya penyebab kenapa Nabiullah Yunus ini pergi ke pinggir laut dan ikut rombongan kapal, diriwayatkan karena Nabiullah Yunus berdakwah di golongan kaumnya tidak digubris. Akhirnya Nabiullah Yunus mengeluarkan semacam janji bahwa kamu kalau ndak, bahasa ngeri, kalau kamu ndak nurut nanti akan adab pada hari ini akan datang. Tapi ternyata adab yang dijanjikan oleh Nabiullah Yunus ini tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang. Ternyata misalkan ditentukan hari Selasa misalkan, ternyata mundur, belum datang hari Selasa. Akhirnya Nabiullah Yunus dengan adanya tidak jadinya ancaman yang beliau janjikan, tidak turunnya adab yang beliau janjikan, akhirnya keluar dari kampungnya, dari masyarakatnya menuju pinggir laut, kemudian terus naik kapal. Nah, niki kan termasuk kalau kelasnya Nabi, dan mungkin ada hikmahnya karena Nabi ini maksum ya. Cuma kenapa ini dibahas di dalam tauhid? Ya, kenapa kok ada kelirunya? Ya karena ada hikmah daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada beberapa nabi atas kekeliruan tersebut. Walaupun menurut kita itu wajar-wajar biasa, wajar-wajar saja. Tapi menurut kelasnya Nabi, niki sudah dianggap keliru, dan kelirunya itu pun menjadi pelajaran buat kita, buat kaum selanjutnya, buat umat, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dianggap minggat, bahasane ngriki minggat ya. Dianggap minggat, akhirnya
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk kapal, ternyata di situ berhenti, kapalnya berhenti di tengah laut. Kapalnya berhenti di tengah laut. Nah, terus katanya juru kemudinya, orang ahli ibadah atau gimana, ini mengatakan ini penyebabnya satu, yaitu di kapal ini ada seorang hamba yang minggat, yang keluar dari rumahnya tanpa izinnya sayyidnya. Ini solusinya adalah harus ada undian, jadi harus ada yang keluar dari kapal ini. Akhirnya diundi, dan yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti ini yang ngundi Imam Sayyidina Nabi Yunus. Diundi, ternyata undiannya yang keluar Nabiullah Yunus. Jadi yang keluar Nabiullah Yunus sendiri. Terus merasa, terus sadar, akhirnya keluar, masuk ke laut. Beliau ngomong, iya saya ini keluar dari rumah saya dengan tanpa izin sayyid saya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya keluar dari kapal, masuk keluar nyebur, menjeburkan diri ke air laut. Akhirnya ditampani al-hud, yaitu ikan besar, ikan paus. Ikan paus melebet di situ. Akhirnya ketika ada di laut, ada di kapal, beliau terus banyak-banyak membaca istighfar, banyak-banyak membaca subhanallah. Dan istighfarnya, tasbihnya Nabiullah Yunus ini dijadikan rutinitas atau dijadikan wiridan untuk kita, untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para guru-guru kita, ulama-ulama kita memberikan ijazah kepada kita minimal membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin niku setiap hari 40 kali. Wiridan pagi ini sebelum subuh, habis doa fajar, sebelum fajar membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mantan sholat sunat 2 rakaat, habis itu baca, ada yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ada yang baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sebagian di pondok kita dulu niki ada yang baca sebelum subuh, ada yang baca selain subuh, terserah. Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Dan itu termasuk hubungannya ijazah ini yang mengatakan termasuk tajribur rizik, termasuk yang zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin niku untuk menarik rezeki, diberikan oleh Allah rezeki yang berkah untuk diri kita dan rezeki yang berkah untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita. Ini salah satu amalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Kesimpulannya niku yang wiridan yang ada nih, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta niku 40 kali. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Terserah dalam sehari semalam ini ada bacaan seperti itu. Terus subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah niku 100 kali. Bisa ditaruh di mana mawon, di mana saja. Subuh kalau memang waktunya ada. Terus ada lagi amalan tambahan niku, ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya waslih lanal a'mala fid dini wad dunya niku 18 nggih, 18 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27
kali. Niki kersane napa biar kita ini tidak ada masalah dengan orang muslimin, orang muslimat, orang mukminin wal mukminat, dan termasuk faidahnya adalah ngobati penyakit hati. Ya bagaimana kita mau sakit hati sama saudara mukmin, saudara mukminat, muslim muslimat, uang tiap hari kita minta akan ampun dosa-dosanya mereka. Ini kan obat hati berarti. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, saya minta maaf kepada Allah untuk saudara saya yang seiman laki-laki, untuk saudara saya yang seiman yang perempuan.